Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai epidemiologi dari salah satu penyakit menular. Topik yang akan kita bahas adalah mitos atau fakta bahwa tetanus disebabkan oleh besi yang karatan. Bagaimana nih menurut kalian? Mitos atau fakta? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurbeti Rahma Ramadhani dari kelas 2A Prodi D3 NMK. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mitos atau fakta bahwa penyebab dari penyakit tetanus adalah besi karatan, mari kita lihat materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pengertian atau definisi dari penyakit tetanus. Kedua adalah penyebab atau etiologinya. Dan yang terakhir adalah pencegahan, supaya kita bisa terhindar dari penyakit tetanus. Untuk lebih lanjut, simak ya. Sebelum kita memasuki pembahasannya lebih jauh, mari kita lihat definisi dari penyakit menular. Secara umum, penyakit menular adalah infeksi yang diakibatkan oleh agen biologi berupa virus, parasit, ataupun bakteri serta jamur yang tertular melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan atau reservoir lain, ke pejamu yang rentan secara langsung maupun tidak melalui perantara air, udara, vektor, tanaman, dan sebagainya. Selanjutnya, definisi dari tetanus itu sendiri. Tetanus sendiri merupakan toksemia akut, yaitu penyakit yang disebabkan oleh reaksi dari zat beracun atau zat yang kurang baik yang berasal dari agen dari luar tubuh, yaitu neurotoksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tetani. Secara umum, tetanus sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu tetanus umum, lokal, kepali tetanus, dan tetanus neonatal. Penyebab dari penyakit tetanus yaitu bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini termasuk ke dalam golongan bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak dapat hidup pada lingkungan beroksigen atau pada lingkungan dengan oksigen yang rendah. Namun, spora pada bakteri ini memiliki kemampuan hidup yang cukup kuat pada lingkungan panas dan tahan terhadap antiseptik biasa. Spora Clostridium tetani dapat bertahan pada air mendidih selama beberapa menit, meskipun hanya dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Baik, bagaimanakah proses infeksi dari bakteri Clostridium tetani sehingga dapat menyebabkan penyakit tetanus? Yang pertama yaitu adanya kontak antara luka terbuka dengan benda-benda yang tidak steril. Nah, setelah itu adanya proses penetrasi atau masuknya bakteri melalui luka terbuka. Pada fase ini, spora dari Clostridium tetani ini masuk ke dalam tubuh melalui luka yang terkontaminasi dengan debu, tanah, tinja binatang, serta pupuk, dan mengeluarkan yang namanya toksin tetanostamin. Cara masuknya yaitu melalui luka yang terkontaminasi antara lain luka tusuk oleh besi, luka bakar, luka lecet, otitis media, infeksi gigi, ulkus kulit yang kronis, abortus tali pusat, dan kadang-kadang juga dapat melalui luka yang hampir tidak terlihat. Fase kedua yaitu ketika spora ini menempati tempat yang cocok yaitu anaerob atau kurang oksigen, bakteri akan berkembang dan melepaskan toksin tetanusnya. Kemudian akan terjadi masa inkubasi pada tubuh penderita berkisar antara 3 sampai 21 hari. Biasanya hanya terjadi selama 8 hari. Setelah masa inkubasi, pada masa inkubasi sendiri, semakin pendek masa inkubasi maka akan semakin tinggi kemungkinan kematian. Dengan konsentrasi yang sangat rendah, toksin dari Clostridium tetani sendiri dapat mengakibatkan kematian dengan dosis letalnya minimum adalah 2,5 nanogram per 1 kg berat badan penderita. Kemudian terjadi cedera pada sistem saraf. Hal ini merupakan manifestasi klinis dari Clostridium tetani, yang mana disebarkan melalui darah dan limfatik dan menyerang di sistem saraf pusat, termasuk saraf motorik, perifer, sumber tulang belakang, dan otak, serta sistem saraf simpatik. Manifestasinya yaitu
mengganggu pelepasan neurotransmitter sehingga menghambat impuls inhibitor, sehingga gejala utama dari penyakit tetanus adalah kejang atau spasme pada otot-otot tubuh. Karena penyakit tetanus adalah penyakit menular, maka bagaimanakah penularannya? Ada 3 macam, yaitu tetanus lokal, tetanus sepalik, dan tetanus umum. Tetanus lokal sendiri yaitu tetanus dengan gejala paling ringan dengan hanya pelaporan 1% kasus yang fatal. Selanjutnya tetanus sepalik, ini biasanya ditandai dengan adanya otitis media atau infeksi pada telinga dan menyerang saraf kranial terutama pada daerah wajah. Dan yang ketiga yaitu tetanus umum, yaitu tetanus yang paling banyak dilaporkan, sekitar 80% dari total jumlah tetanus yang dilaporkan. Penyakit ini biasanya ditandai dengan adanya trismus atau kejang mulut, diikuti dengan kekakuan leher, kesulitan menelan, dan kekakuan otot perut. Gejala lainnya termasuk suhu tinggi, berkeringat, tekanan darah tinggi, dan episodik dispepsia yang cepat. Spasme dapat terjadi sering dan berlangsung selama beberapa menit. Kejang juga dapat berlanjut selama 3 hingga 4 minggu, sehingga penyembuhannya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Setiap penyakit pasti memiliki gejalanya ketika menginfeksi tubuh manusia. Berikut ada beberapa gejala yang biasa ditandai pada penyakit tetanus. Yang pertama yaitu otot rahang kaku, otot wajah dan leher kaku, kesulitan menelan biasanya akibat kekakuan pada otot-otot di tenggorokan, lalu otot perut tegang, dan yang terakhir adalah demam. Demam sendiri merupakan akibat perlawanan sistem imun tubuh melawan infeksi. Setelah kita mengetahui penyebab dan cara penularannya, tentu kita harus mengetahui bagaimanakah pencegahan dari penyakit tetanus. Karena penyakit tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka pencegahan utamanya adalah dengan pemberian vaksin atau imunisasi. Ada beberapa ketentuan, yaitu ada vaksin DBT HIB, dan vaksin TB. Masing-masing telah memiliki aturannya masing-masing. Kemudian, khusus pada ibu hamil, selalu disarankan untuk melakukan vaksin jenis TDAP sebanyak 1 kali saat usia kehamilan 27 hingga 30 minggu. Jika selama masa kehamilan ibu hamil belum sempat untuk melakukan vaksin, maka dapat dilakukan ketika setelah melahirkan atau di masa menyusui. Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam pencegahan adalah menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan luka dengan melakukan perawatan luka yang tepat dan menggunakan alat yang steril. Baik, setelah kita mengetahui definisi serta penyebab, kemudian cara pencegahan, apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya? Jadi, tetanus disebabkan oleh besi karatan, mitos, atau fakta? Ya, jawabannya adalah mitos. Ternyata penyakit tetanus bukan disebabkan karena besi yang berkarat. Berikut penjelasannya. Ya, faktanya penyakit tetanus terjadi ketika ada kerusakan pada sistem saraf yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Khususnya yaitu spora pada bakteri Clostridium tetani yang banyak ditemukan pada feses hewan dan tanah. Bakteri masuk melalui luka yang terbuka dan tidak dirawat dengan baik. Ternyata tetanus bukan penyakit yang disebabkan karena tusukan benda yang berkarat. Adapun bila spora dari bakteri ini menempel pada besi berkarat atau benda lain, kemudian kontak fisik dengan luka terbuka akan menimbulkan infeksi tetanus. Sehingga besi berkarat hanya sebagai salah satu media penularan dari penyakit tetanus, bukan sebagai penyebab dari tetanus itu. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwasanya penyakit tetanus disebabkan oleh bakteri yang bernama Clostridium tetani, yang mana bakteri tersebut bisa menempel pada benda berkarat, benda tidak steril, kotoran hewan, ataupun pada tanah. Sehingga karena disebabkan oleh bakteri, maka pencegahan utamanya yaitu dengan pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi sendiri sangat penting bagi bayi dan ibu hamil. Vaksin